Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak Ibu, Bapak, Saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada satu kebiasaan yang sulit kita rubah, yaitu melupakan kesalahan orang lain. Pribadi yang seperti inilah pribadi yang sulit untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya selalu mengingat kesalahan orang lain tanpa mengingat dan merubah kesalahannya. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam proses hidup ini, kesalahan dan kebaikan yang kita hadapi dan yang kita terima dalam hidup ini, itulah merupakan suatu proses pendewasaan bagi kita untuk melakukan yang baik. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pagi ini kita diajak kembali bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana reaksi kita ketika kita atau saat kita menghadapi masalah kesulitan yang menerpa hidup kita. Itu yang pertama. Bagaimana reaksi kita saat kita menghadapi masalah, kesulitan yang datang menerpa hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana reaksi kita di saat kita menghadapi sukacita yang datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana kalau masalah yang berat datang bertubi-tubi? Pasti yang pertama sekali kita panik. Di sana ada rasa ketakutan muncul. Kita menjadi ragu apakah kita bisa melewati semua ini. Kita ragu bahwa hidup kita ini bisa menjadi pemenang dari persoalan-persoalan atau kegagalan yang akan menghantui hidup kita seumur hidup karena persoalan yang kita hadapi tadi. Dan bahkan ketika seseorang tidak mampu menghadapi persoalan itu, dia bisa mengakhiri hidupnya. Kita semua pasti menginginkan hidup ini baik-baik saja, selalu sejahtera dan berjalan tanpa ada masalah. Namun siapapun kita, selalu saja ada saat-saat di mana kita harus berhadapan dengan berbagai bentuk masalah. Bahkan terkadang belum lagi masalah yang satu selesai, sudah muncul masalah berikutnya. Namun kekuatan iman kita akan sangat menentukan seberapa kuat kita berjuang menghadapinya. Tapi seringkali di saat sedang di tengah-tengah badai, iman kita juga ikut goyah bagai kehilangan titik tempuh. Di saat seperti itulah, adakah sesuatu yang bisa kita pakai untuk menguatkan kembali kaki kita untuk berpijak tegar di atas atau di tengah situasi yang sulit itu? Apa yang bisa membuat iman kita ikut goyang? Sebaliknya, apa yang bisa membuat kita mampu memberi kekuatan untuk bisa tegar atau keluar dari persoalan itu sebagai pemenang? Jemaat yang terkasih, dalam hal ini dipertaruhkanlah ilmu dan iman
Ternyata dalam hal ini pemazmur bukan mengandalkan tenaga, ilmu dan kekuatan semata-mata, tetapi dengan tegas dia berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Jika kita fokus hanya kepada penderitaan kita saja, maka kita akan segera kehilangan sukacita. Jangan coba-coba hidup demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jangan pernah kita hanya fokus kepada penderitaan kita. Nanti kita akan kehilangan sukacita. Bahkan iman kita pun akan merosot drastis. Pada saat seperti itulah sebaiknya kita kembali mengingat segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan kepada begitu banyak orang di masa lalu. Seperti apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 77 ayat 14, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jemaat yang terkasih, Tuhan tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak akan pernah sia-sia hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya di waktu lampau. Dan marilah bersyukur, sebab Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama baiknya dan sama kuasanya maupun kasihnya. Jemaat yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik suka atau duka, pasti Tuhan selalu membuat hal yang baru dalam hidup. Ingat itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik suka dan duka, pasti Tuhan akan selalu membuat hal yang baru dalam hidup kita. Karena Tuhan telah berjanji kepada setiap orang yang percaya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu bisa kita buktikan jika iman kita bertumbuh. Jemaat yang terkasih, percayalah, hanya perbuatan dan keajaiban Tuhanlah membuat hidupmu tetap baik dan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami yakin Bapa, di tengah-tengah kelemahan kami, Kau telah menguatkan kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Kami tidak akan mampu Tuhan hidup karena kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan ilmu pengetahuan kami, tetapi kami bisa hidup karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang penuh kasih dan keajaiban itu, yang nyata dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mampukan kami hidup oleh karena kekuatan-Mu. Tuhan mampukan sukacita itu ada dalam kehidupan kami karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam aktivitasnya, dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang menyapa setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan dan proses kehidupan yang mereka jalani. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini ada banyak dari antara jemaat-Mu yang khawatir dengan kehidupannya. Tolong bantu mereka Tuhan. Ada banyak dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini ragu untuk melangkah dalam kehidupannya. Tolong sinari jalan mereka yang akan mereka jalani. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit, memberkati setiap obat yang mereka makan dan segala makanan yang mereka konsumsi menjadi kesehatan yang baru bagi mereka. Dan melalui tangan-tangan medis yang telah Tuhan berkati dan Tuhan utus,
menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati gerejamu HKBP di bawah pimpinan Opo Eporus. Dan kami yakin bahwa setiap para pelayan Tuhan berkati dan Tuhan mampukan untuk berkarya. Dan begitu juga jemaat. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat program gerejamu HKBP Surabaya. Ada banyak Tuhan pelayanan, program-program pelayanan yang akan kami laksanakan. Tetapi mampukan kami Tuhan melalui kekuatan dan perbuatan-perbuatan keajaiban Tuhan. Supaya gerejamu mampu membawa garam terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan segala program gerejamu, secara khusus Pesta Huria atau Pesta Gotilon yang akan kami laksanakan pada bulan November ini. Angkat tanganmu Tuhan dan utus Roh Kudus-Mu untuk membukakan hati setiap jemaat-Mu, setiap keluarga lepas keluarga, untuk menyatakan begitu banyaknya perbuatan dan keajaiban Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan mampukan mereka di dalam sukacita untuk mempersembahkan rasa syukur mereka ke hadapan Tuhan melalui kegiatan pesta tersebut. Berkati para hamba-Mu di dalam melayani gerejamu HKBP Surabaya ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta tolong kepada Roh Kudus supaya Dia menguatkan kita untuk hidup tetap di dalam kuasa firman-Nya. Tetap semangat, lakukan prokes, jangan ragu bahwa Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.